Salah tadi. Karena itu kelas Selamat pagi anak-anak. pagi Pak. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak ya. Ya. Iya, ya, Pak, digaskan. Hubungan gaya dan gerak. Nah, Gimana jadi gaya menyebabkan gerak? oke, dengarkan dulu. Nanti silahkan kalian catat ini, boleh waktu sambil Pak Guru jelaskan kalian mencatat boleh, tapi nanti kalau ketinggalan bisa lihat di classroom ada juga. Ya Pak. Karena ini di buku cetak kalian nggak ada penjelasan ini, Pak Guru tambahkan materinya. Oke, yang pertama itu gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Ini dorongan ya, bukan dorokan ya. Ya Pak. Suatu kekuatan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya akibat benda itu dikenai gaya. Pak, screenshot ya Pak. Ya. Gak sempat nyatet screenshot lagi ya. Kan ada di classroom. Gak apa-apa. Oh ya udah. Di classroom juga ada, di classroom juga ada. Nanti kalau setelah ini Ini aja baru di screenshot. ulangi ya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan suatu kekuatan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda yang lain akibat benda itu dikenai gaya. Itu pengertian dari gerak dan gaya. Itu ngapa itu? Gak aneh-aneh loh.
Nih, sebelahnya benda, dorongan. Mana tuh? Nih, silakan ditulis dulu nih. Ada 5 pengaruh gaya, ada 5, 4 aja lah. Oh, ada. Gaya merupakan sedangkan gitu. Ini aja lah, biar enggak. Baca ya. Pak Pur ada sesuatu. Udah, Pak. Ya, tunggu temannya. Belum, Pak. Pak, buang sampah ya, Pak. Oke. Sorry ya, ada bunyi-bunyi kayak. Jo, kamu udah kelar belum? Belum. Ah, Kenapa? Osang? Andi, kamu udah kelar belum?
Udah. Di Udah dari tadi, tinggal nomor 5-nya aja belum. sama dong diksi. Nah. Oh. Dan sudah. Udah. Juara 1, juara 2, Ya. Ada 5 pengaruh gaya terhadap benda, yaitu yang menjadi gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak yang pertama. Gaya bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya bisa membuat arah gerak benda. Dan gaya bisa merubah kecepatan gerak benda serta gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, perhatikan. Nah, nih. Nanti kalau enggak itu kita lanjutkan di kelas room. Ada kan? Udah nih, Pak Guru tunggu sebentar. Nanti waktunya enggak muat kalau enggak cukup kalau menunggu kamu nulis kelamaan. Pak, ini aku kerjanya Ini apa ya seperti itu? yang di mana berapa Robert? Gede banget, 1000. Bisa apa Sandi? Hah, nggak apa-apa. Pensil aku ini. Wow. Aku punya pensil Doraemon, tapi nggak bisa banget. Tusuk. Udah belum? Udah. Udah. Hehe. Jurus pedang tajam. Loh, aku gila banget paling bawah. Nah, Sandi. Kita Sandi. Udah. Review dulu, Bos. Review nih. Dia cuma pensil doang. Nih, emot. Bentar, Review. tak dulu. Nih. Dadah. Lanjut. Lanjut. Nih, beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan hubungan gaya dan gerak. Yang pertama itu, contoh gaya memengaruhi benda diam jadi bergerak. Nah, contohnya itu saat kita membuka dan menutup pintu, gaya tarik dan gaya dorong membuat pintu yang awalnya diam menjadi bergerak, membuka atau menutup. Itu contoh dari gaya yang memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Itu contohnya. Terus, contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Bis yang awalnya melaju kemudian berhenti saat akan ada penumpang yang naik atau turun. Ini karena pengemudi melakukan gaya menginjak rem sehingga bus melambat dan kemudian berhenti. Begitu. Lanjut, Pak. Terus, contoh gaya memengaruhi bentuk benda yaitu saat bermain plastisin, kita memberikan gaya dengan menekan plastisin.
sehingga bentuknya berubah. Kayak ini pakai lilin. Plastisin tahu apa itu plastisin? Tidak tahu. Yang paling gampang pasti kalian tahu itu slime. Tahu kan slime? Slime, PJ Toys. Ya, atau squishy sama. Pasti sini kayak lilin-lilinan gitu kan, Pak? Jadi ketika squishy atau slime itu kalian masukkan misalnya bentuknya Bintang. bentuk bintang ya kan jadinya bentuk bintang kan? Ya. Nah, seperti itu. Itu contoh gaya memengaruhi bentuk benda. Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita nanti silahkan yang masih ketinggalan buka di kelas remaja. Pak Guru mau jelaskan nih. Hubungan gaya dan gerak saat bermain ketapel, menimba air, dan membuat gerabah. Untuk yang pertama itu, bermain ketapel. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya otot untuk menarik ketapel. Kemudian ada gaya pegas dari karet yang dilepaskan, sehingga karet bisa bergerak. Gaya itu membuat benda yang diletakkan pada karet yang awalnya diam akan bergerak. Jadi kalau kita bermain ketapel itu ada dua gaya yang kita gunakan ya Nana ya. Yang pertama gaya apa? Otot. Ya, otot dengan menarik ketapel karet yang ditarik itu ya itu kita akan mengeluarkan gaya otot, kemudian gaya pegas karena Pak Guru mau tanya nih. Ciri-ciri gaya pegas itu apa? Yang paling mudah kalian pahami? Bendanya elastis. Elastis banget. Itu kembali lagi elastis dan lentur. Ya, jadi yang menjadi ciri khas dari gaya pegas itu elastisitasnya, ya. Karet ditarik dia akan kembali ke bentuk semula. Itu disebut dengan elastis. Terus ada lagi busur panah juga begitu kan? Ketika untuk menarik anak panah, ketika anak panah itu sudah lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Talinya. Terus yang kedua, menimba air. Saat kita menimba air, kita menggunakan juga gaya otot untuk menarik ember yang berisi dari dalam sumur dan gaya tarik yang dilakukan ember yang awalnya diam menjadi bergerak ke atas. Berarti ada berapa gaya juga ini? Dua juga ya. Itu yaitu gaya otot dan gaya tarik saat menimba. Kalau sekarang kalian nggak pernah, Pak Guru yakin kalian tuh belum pernah menimba air di sumur. Masa? Kalau sekarang itu kan zamannya teknologi udah maju, jadi sudah jarang sumur yang menggunakan timba ya, jelas pakai mesin, ya toh? Kalian buka aja udah mengalir, iya. Kalian buka keran aja udah mengalir kan airnya. Beda zaman waktunya Pak Guru kecil. Pak Guru kecil itu waktu SD seumuran kalian itu sudah diajarin nimba. Jadi kalau mau mandi itu harus nimba penuhin berapa bak itu pakai timba itu. Ya, tapi karena kemajuan sekarang sudah nggak perlu pakai itu. Seperti itu ya Nana ya. Nah terus yang ketiga, membuat gerabah. Saat membuat gerabah kita menggunakan gaya otot untuk menekan tanah liat. Tahu gerabah nggak kalian? Enggak. Oh, kayak vas bunga gitu kan? Ya, yang namanya gerabah itu kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat
yang dibentuk menjadi macam-macam. Guci itu juga terbuat dari tanah liat kan? Terus vas bunga, terus apa lagi? Teko-tekoan gitu. Misalnya buat bentuk mangkok itu juga pakai Oh, buat ya, gelas, bergelas. kendi yang seperti kendi ya. Gelas, Pak. Ya sama. Nggak jelas. Gelas. Oh. Jadi seperti itu ya. Anak-anak yang gerabah itu seperti itu. Jadi saat membuat gerabah itu yang digunakan juga gaya otot dan juga gaya apa itu ya? Gesek. Gaya gesek. Ada dua gaya yang digunakan, gaya otot dan gaya gesek. Lanjut. Nah, sekarang ini ada perbedaan antara gaya gesek dan gaya dan gerak. Gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tidak terikat. Gaya juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Sedangkan gerak adalah benda yang posisinya berpindah dari tempatnya yang berada, yang disebabkan oleh gaya. Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan kalau ada beberapa perbedaan dari gaya dan gerak. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak memengaruhi bentuk benda. Ketiga, benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Keempat ini sama ini, yang kelima dan enam ini sama di apa saja. Keempat itu gaya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan. Berbeda dengan gerak yang bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan apa ayo? Gaya. Angin, contohnya angin itu. Kalian bisa lihat angin enggak? Nggak bisa. Tapi rasanya Sejuk. bisa kan? Bisa merasakan kan? Bisa. Nah, itu contoh dari sesuatu yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Nah, sekarang yang selanjutnya itu ada contoh nih, contoh gaya dan gerak. Contoh gaya yaitu mendorong meja, mengangkat kardus, menarik karet pada ketapel. Contoh geraknya yaitu sepeda yang sedang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Mobil berjalan dari rumah menuju tempat tujuan, karet yang memanjang karena ditarik. Itu contoh-contoh dari gaya dan gerak. Ini ada tugas buat kalian. Tugasnya sekarang kalian boleh kerjakan lah, masih ada waktu. Nyatetnya nanti aja di rumah, ini tugasnya. Jawablah pertanyaan berikut. Setelah selesai silakan kalian foto kemudian kirim ke classroom. Berikan masing-masing 2 lah, masa cuma 1. 2. Ya. Puas. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya memengaruhi bentuk benda. Dalam mencari contoh, silahkan cari selain yang ada di penjelasan. Jadi Pak Guru minta
coba kalian contohkan ini, 3 gaya ini, namun cari contoh yang lain, jangan yang seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Supaya contoh-contoh dari gaya ini kalian banyak, nanti lebih mudah kalian saat ulangan. Jadi banyak referensinya. Paham? Kalau lebih gimana Pak? Kalau misalnya 3. Hah? Kalau misalnya 3 gimana? Gimana? Kalau misalnya 3. Kalau saya tidak, 3. Kalau Pak, lebih enak Pak. 3. coba aja coba. Silahkan kalian tuliskan 2 ya, contohnya ya. Ya. Gaya yang mengaruhi benda diam jadi bergerak itu 2. Gaya yang mengaruhi benda bergerak jadi diam itu 2. Gaya yang mengaruhi bentuk benda 2 juga. Silahkan. Soalnya tulis itu, berikan masing-masing 2 contoh itu. Gaya mempengaruhi benda menjadi bergerak, contohnya 1 apa, 2 apa. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, contohnya 1 apa, 2 apa. Gaya mempengaruhi bentuk benda, contohnya apa, 2 apa. Silakan. Supaya apa? Kalian nggak jadi beban nanti pulang. Bisa selesai tugasnya di sini langsung. Enak kan? Nanti tinggal kirim aja foto, kemudian di-upload di Classroom. Iya. Kalau di WA itu HP-nya penuh, Pak Guru pusing nanti. Sini kok aja, Dek. Dek, kok aja pegang. Sini kok aja pegang. Kok aja pegang. Kok aja pegang. Bantuin. Ini juga udah mau bisa nih. Iya. Diangkat ke atas kepala. Uya. Buya. Itu enggak malah ngobrol, itu matikan kalau ngobrol tuh suaranya. Bentar.